Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kembali kita bertemu pada sesi kajian Islami pada kesempatan hari ini. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang masalah dropship dan sekaligus pedagang reseller. Para pemirsa sekalian, ada sebuah pernyataan yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, dan di situ meriwayatkan beberapa sahabat yang pernah melakukan istilah dropship dan reseller ini. Begini bunyi dari apa yang tersurat di dalam kitab Sahih Bukhari tersebut. Walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Wa qala Ibnu Abbas la ba'sa ayyakula bi hadha thawb fama zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Ada sebuah keterangan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwasannya Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim dan Al-Hasan itu memandang bahwasannya ujrohnya simsar. Simsar ini makelar. Simsar ini adalah makelar, yaitu orang yang menjadi perantara atau menjadi narahubung antara penjual dengan pembeli. Ini dimaksud sebagai simsar. Ibnu Sirin dan atau Ibrahim dan Al-Hasan memandang bahwasanya upah yang diberikan kepada simsar itu hukumnya adalah la ba'sa, tidak apa-apa, artinya mubah. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa ayyakula bi hadha thawb fama zata ala kadza wa kadza fa huwa laka. Kalau konsepnya Ibnu Abbas ini, jualkan baju ini. Kalau terdapat harga lebih dari harga ini yang sudah saya tentukan ini, fahuwa laka, maka kelebihan tersebut adalah milikmu. Nah, ada dua konsep jual beli dalam hal ini. Konsep pertama, konsepnya Ibnu Sirin beserta Atha, beserta Ibrahim dan Al-Hasan. Di sana disebutkan ajri simsar. Ajri simsar di sini berarti seolah-olah orang yang disuruh tersebut diberikan upah. Jadi diberi upah tersendiri oleh orang yang menyuruh. Misalkan seorang pedagang menyuruh orang lain untuk menjualkan barangnya. Kemudian orang tersebut diupah oleh pedagang tersebut. Nah, upahnya ini disebut oleh Ibnu Sirin di sini dalam sebagai ajri simsar. Upahnya simsar. Sebenarnya makna simsar itu maknanya makelar. Tetapi kalau melihat ada konsep pengupahan seperti ini, maka yang dimaksud oleh Ibnu Sirin di sini adalah seseorang yang ditugaskan menjadi wakil daripada pedagang atau pemilik barang untuk menjualkan barangnya. Nah, ini kalau dalam konsepnya Ibnu Sirin. Sementara dalam konsepnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di sana disebutkan bi hadza thawb fama zata ala kadza wa kadza fahuwa laka. Juallah baju ini dengan harga sekian. Nah, jadi bi hadza thawb fama zata ala kadza wa kadza. Kalau misalkan kok terdapat harga lebih dari ini, maka harga itu milikmu. Saya cukup mendapatkan harga dari apa yang saya serahkan ke kamu. Terserah kamu jual berapa. Kalau konsepnya sahabat Ibnu Abbas ini, ada seseorang yang disuruh atau yang diberi izin untuk menjual barangnya, sementara upahnya dia mencari sendiri. Nah, kedua konsep
Ibnu Sirin dan salah satunya Ibnu Abbas ini, kalau dalam era modern sekarang ini dikenal dengan istilah pedagang reseller dan pedagang dropship. Kalau konsepnya Ibnu Sirin tadi itu konsepnya reseller. Jadi istilahnya itu seseorang diberikan barang, disuruh untuk menjualkan barangnya. Jadi disuruh untuk menjualkan barangnya. Jadi ibaratnya pabrik atau toko besar, toko retail, toko tengkulak, kemudian menyuruh seseorang untuk menjualkan barangnya. Terus kemudian upah dari penjualan itu disebut dengan ajal simsar atau katakanlah bahwasannya upahnya itu adalah sekian-sekian. Kalau di masyarakat kita mungkin seseorang menitipkan barang di warung, terus kemudian dari 5 pisang goreng, kalau misalkan 5 pisang goreng itu laku semua, maka satu miliknya, satu pisang goreng itu adalah milik dari orang yang menjual. Nah, konsep seperti ini adalah masuk kategori reseller. Sementara konsepnya Ibnu Abbas tadi itu adalah konsep dropship. Jadi konsep dropship. Jadi artinya yang menjual barang itu tidak memiliki barang, sama sekali tidak memiliki barang. Barangnya itu mendapatkan izin dari penjual yang lain, dari seorang pedagang. Jadi jualkan baju ini, jualkan pisang goreng ini. Nah, silahkan kamu mencari laba sendiri. Dari saya harganya sekian, pokoknya saya tahu harganya sekian. Nah, konsep yang seperti ini namanya konsep dropship kalau yang sekarang di era modern ini. Hukum keduanya bagaimana? Hukum keduanya ternyata dipandang oleh para sahabat pada waktu itu, termasuk Ibnu Sirin atau Ibrahim Al-Hasan, itu hukumnya sebagai tidak apa-apa, hukumnya boleh. Terus kemudian konsep dropship menurut konsepnya Ibnu Abbas semacam ini tadi, hukumnya juga dipandang sebagai boleh. Nah, konsep ini kemudian di dalam ulama madhab juga mengalami divergensi atau mengalami istilahnya misalnya perbedaan. Perbedaannya itu utamanya terjadi antara madhab Maliki dengan madhab Syafi'i, khususnya untuk kategori maklar. Untuk kategori maklar ini menurut madhab Maliki hukumnya boleh, tetapi untuk konsepnya madhab Syafi'i boleh, tetapi asalkan ada izin terlebih dahulu dari pihak pedagang. Kalau ada seseorang menjual barang orang lain tanpa keberadaan izin, maka disamakan dengan jual belinya itu sebagai jual beli yang majhul. Artinya dia menjual sesuatu barang yang belum dimiliki atau belum mendapatkan izin. Jadi kuncinya kalau dalam madhab Syafi'i harus ada izin terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk kategori dropship sebelum ada izin, maka hukumnya tidak boleh dalam konteks madhab Syafi'i, tetapi hukumnya boleh menurut konteks madhab Maliki. Sekian kajian singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.